Halo, assalamualaikum. Materi hari ini yaitu mengenai nanoteknologi. Apa itu nanoteknologi? Nah, nanoteknologi itu ada dua kata ya, nano dan juga teknologi. Kalau nano itu dalam bahasa Yunani yang berarti kerdil atau bisa dibilang kecil ya. Nano juga seukuran dengan 10 pangkat min 9 meter. Bayangin, nano itu kecil sangat, ukurannya juga kecil, 10 pangkat min 9 meter. Nah, itu sangat kecil dan tidak bisa dilihat oleh mikroskop biasa, tapi harus pakai mikroskop elektron. Nah, teknologi itu bisa kita artikan alat ya, alat memakai listrik, baterai yang canggih gitu. Nah, sedangkan nanoteknologi itu apa sih? Nanoteknologi itu cara atau teknik bagaimana menciptakan mesin-mesin seukuran molekul untuk memanipulasi dan mengontrol sebuah objek. Nah, dapat diartikan bahwa nanoteknologi itu teknologinya yang merekayasa material dalam ukuran nano. Jadi, nanoteknologi itu cara. Nah, bagaimana agar nano ini yang berbentuk kecil ini dapat dijadikan atau dijadikan sebuah produk, misalnya sunscreen. Nah, sunscreen itu ada nanoteknologinya di situ. Nah, bagaimana nano itu masuk ke dalam sunscreen gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ke perkembangan nanoteknologi. Nanoteknologi itu dikembangkan oleh Richard Feynman. Nah, tapi Richard Feynman ini hanya mempunyai buku saja gitu. Dan Richard Feynman ini itu salah satu dijuluki juga teknologi nano modern. Nah, beliau itu mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1965 ya. Kemudian kalau Norio Taniguchi itu dijuluki sebagai teknologi nano. Jadi beliau itu menggambarkan proses semikonduktor menjadi pada tingkat nanoteknologi, nanometer ya. Jadi Norio ini itu membuktikan bahwa nanometer itu ada dengan cara semikonduktornya pada tingkat nanometer. Nah, gitu. Dan di sini Norio juga mengusulkan teknologi nano itu terdiri dari proses pemisahan, penggabungan, dan perubahan bentuk bahan suatu atom maupun molekul. Nah, selain ada praktikumnya, Norio juga mengusulkan yang tadi proses pemisahan. Nah, membuktikan hal tersebut. Makanya Norio ini dijuluki sebagai teknologi nano atau penemu teknologi nano. Nah, ilmuwan dari Jepang kalau Norio. Lanjut ya. Nano itu juga tadi bisa dibedakan menjadi 3. Bukan nanoteknologi saja, ada nanoteknologi. Yang pertama yang sudah bahas yaitu kalau nanoteknologi itu caranya ya. Caranya bagaimana nanonya itu masuk ke dalam produk. Nah, kalau nanomaterial itu materialnya atau bahannya, bagaimana bahannya ini apa saja. Misalnya ada nano perak, ada nano
zinc. Nah, yang zinc itu biasanya berada di sunscreen yang tadi yang sedikit bahas ya. Dan juga ada satu lagi nanopartikel. Nanopartikel itu bagaimana sih adanya partikel atau bagaimana sih sifat nanonya itu. Nah, gitu. Kita lanjut. Sebentar. Nah, nano itu ditemukan di mana saja sih? Nano itu ada di abu vulkanik. Tanpa kalian sadari, nano yang sekecil itu ada di abu vulkanik. Kemudian ada juga di pasir halus. Nah, tadi juga sudah disinggung ya, ada juga di sunscreen. Nah, sunscreen juga mengandung TiO2. Nah, Ti-nya ini ada nanonya. Ti itu talium ya. Nah, dan juga ZnO. Nah, Zn itu juga mengandung besi ternyata sunscreen ini. Nah, sekecil besi ini ada di sunscreen. Kemudian ada di lumpur lapindo. Kalau lumpur lapindo itu biasanya nanosilika ya, nanosilika. Nah, abu vulkanik juga ada di nanozinc, ada nanozincnya. Dan selain itu juga ada di debu ya, debu dan juga binatang serangga. Nah, kalau di binatang serangga itu fungsinya untuk anti refleksi cahaya dan efek menolak air. Nah, itu di serangga. Ternyata nano juga ada di kehidupan yang makhluk hidup ya maupun makhluk mati gitu. Lanjut ke contoh nanomaterial. Nah, kalau nanoteknologi itu kan teknologinya, kalau material berarti bahannya. Nah, ada di nano silver. Silver itu Ag. Berarti kalau nano itu ukuran yang sangat kecil berarti ya. Sedangkan silver perak ya, cincin perak biasanya. Nah, itu berarti bayangin cincin perak yang berukuran sangat kecil. Nah, ini ya gambarnya, boleh dilihat kalau dalam mikroskop elektron nano silver itu berbentuknya seperti ini gitu. Nah, dapat nano silver yang kecil itu ternyata berguna. Bergunanya untuk apa? Dapat menghancurkan mikroorganisme infeksi virus. Kemudian dapat dimanfaatkan sebagai masker dan juga pembalut ya. Dan dalam industri makanan ya, tadi kan sebagai mikroorganisme infeksi virus dan bakteri ya. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai kemasan anti mikroba yang artinya mikroorganisme itu tuh hancur gitu dalam suatu bahan kemasan. Nah, kemudian Kemudian ada yang kedua itu karbon nanotube. Nah, berarti karbon juga yang berukuran sangat kecil ya. Dan dia juga sebagai konduktivitas listrik dan konduktivitas termal yang tinggi. Artinya arus listriknya itu sangatlah tinggi, sangatlah besar di karbon nanotube ini gitu. Dan diaplikasikan pada keperluan elektronik dan juga optik. Nah, ini gambar karbon nanotube ya dalam mikroskop elektron. Nah, jadi menurut kalian penting gak sih nanoteknologi itu? Nah, kemudian ada tugas ya teman-teman. Setelah menyimak tadi, apa yang dimaksud dengan nanoteknologi? Yang pertama yang itu. Yang kedua, contoh-contoh nano yang ditemukan apa saja di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menurut kalian penting nggak sih nanoteknologi itu? Jawabannya
ada di video sebelumnya yang tadi barusan dijelaskan. Jadi simak baik-baik ya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore.